Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Haleluya, pandemi telah kita lalui bersama dan Tuhan izinkan untuk menjadi ujian bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Bersyukur hari ini pandemi sudah melemah dan keadaan sudah jauh lebih baik lagi. Bagi setiap kita yang bertahan sampai pada waktunya, kita akan menang bersama dengan Dia. Amin, Bapak Ibu. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita akan tenangkan diri, siapkan hati, dan kita mengambil saat teduh sebelum kebaktian doa kita mulai. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup setiap kami. Sebab di masa-masa hidup kami sulit, Engkau menyertai kami dan memberi kekuatan. Sehingga hari ini rasa takut, bimbang, dan cemas kami hilang. Dan Engkau memberi kami pengharapan dan hari depan. Bersyukur malam ini kami masih dapat bersekutu, walaupun secara virtual. Dalam segala kesibukan dan kelelahan kami, Engkau selalu memberi kepada setiap kami kerinduan dan kekuatan yang baru. Ampuni segala dosa-dosa kami yang membuat kami tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga membuat kami layak dan hadirlah di tengah-tengah kami, serta persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan.
Tema renungan kita malam hari ini yaitu mengenai doa Bapa kami. Mengapa kita akan membahas tentang doa Bapa kami? Karena ada 3 hal atau 3 kegiatan yang sering dilakukan oleh orang percaya yang mengekspresikan hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama yaitu beribadah menyembah Tuhan, yang biasanya kita lakukan secara bersama-sama di gereja setiap hari Minggu, yaitu hari Tuhan. Yang kedua yaitu membaca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah berdoa. Memang ada sebagian orang Kristen yang malas berdoa. Mereka seringkali berdoa ketika ada di gereja bersama-sama dengan orang-orang Kristen lainnya. Tetapi di dalam kehidupan mereka pribadi atau di rumah, mereka tidak berdoa atau jarang berdoa. Dan ada juga sebagian orang percaya yang setiap hari berdoa. Bahkan saya tahu juga ada beberapa orang Kristen yang satu hari berdoa sampai beberapa kali. Nah, sebagai orang yang suka berdoa, tentu saja kita rindu. Kita boleh berdoa dengan benar. Doa kita boleh berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama-sama bagaimana seharusnya kita berdoa dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 mengajarkan mengenai berdoa, mengajarkan kita bagaimana kita berdoa. Sebelum dia mengajarkan bagaimana seharusnya kita berdoa, Tuhan Yesus mengkoreksi ada 2 hal kekeliruan, kesalahan yang seringkali kita lakukan ketika kita berdoa. Mari kita melihat Matius pasal 6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi perhatikan di sini ada orang yang berdoa, motivasinya, tujuannya, pikirannya itu supaya mereka dilihat orang. Lalu ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita jangan sampai keliru ketika kita berdoa. Fokus kita, tujuan kita bukan untuk dilihat orang, tetapi biarlah itu dilihat oleh Tuhan. Jadi jangan ketika kita berdoa, aku malu berdoa. Nanti orang tahu kalau aku tuh tidak bisa berdoa. Aku tidak pandai berdoa. Saudara, pikiran yang seperti itu adalah pikiran yang keliru. Karena berarti fokus kita itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Tuhan mengatakan kita berdoa bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk dilihat oleh Allah. Kekeliruan yang kedua yaitu di sini dikatakan lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi berdoa dengan pikiran yang keliru. Dengan berpikir kalau dia terus mengulang perkataan yang sama, maka Tuhan akan mendengar. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan selanjutnya, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Luar biasa bukan?
Sebelum kita mengucapkannya, memintanya kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Jadi tidak usahlah kita berdoa dengan kata yang diulang-ulang, dengan perkataan yang banyak. Lalu kita berpikir dengan banyaknya kata-kata yang kita ucapkan, maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Jadi itu ada dua kekeliruan yang seringkali dimiliki oleh orang yang berdoa. Fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Fokusnya yaitu pada kata-kata yang banyak, tapi dia lupa bahwa Tuhan sebenarnya sudah tahu apa yang kita perlukan. Tuhan mengerti isi hati kita. Nah, kalau begitu bagaimana kita harusnya berdoa? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9-13, disitulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Karena itu berdoalah demikian, kata Tuhan Yesus. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Tentu saja doa yang benar, doa yang baik. Itulah sebabnya kita perlu belajar mengerti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini dengan lebih dalam. Nah, saudara, jikalau kita perhatikan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, pada bagian awal itu ada 3 hal menyebutkan tentang Allah. Dan kemudian di tengah-tengah itu ada 4 hal mengenai kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, yaitu bagian akhir, ada 3 hal juga mengenai Allah sebagai penutup di dalam doa Bapa kami. Jadi yang pertama 3 hal mengenai Allah yang di dalam awal doa Bapa kami itu, yaitu dikuduskanlah namamu, dikatakan. Dikuduskanlah nama Allah. Datanglah kerajaanmu. Artinya datanglah kerajaan Allah. Yang ketiga, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak Allah. Itu yang menjadi bagian pertama di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu bagian berikutnya ada 4 hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama yaitu hubungan kita dengan materi, dengan kebutuhan kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Lalu yang kedua itu mengenai hubungan kita dengan sesama, ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kita seringkali melakukan kesalahan dan kita harus saling mengampuni. Dan yang ketiga yaitu mengenai pencobaan. Ya. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Ya. Lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Jadi pencobaan itu seringkali dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan iman kita, tetapi juga kita perlu dilepaskan oleh Tuhan dari segala yang jahat. Karena apa? Karena kita ingin menikmati hidup yang kekal, hidup yang kudus, hidup bersama dengan Tuhan. Itu berhubungan dengan kekekalan. Dan yang bagian yang terakhir juga bicara tentang Allah, yaitu tentang kerajaan Allah, tentang kuasa Allah, dan tentang kemuliaan Allah. Jadi kalau kita perhatikan
doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu ada 10 poin yang kecil-kecil, ya. Itu 3 di awal mengenai Allah, 4 di tengah-tengah berhubungan dengan kehidupan kita sebagai manusia, dan 3 bagian akhir juga berhubungan dengan Allah. Nah, hari ini kita akan merenungkan kalimat yang pertama di dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus ketika mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, dia katakan berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Ini sesuatu yang sangat unik, ya. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Disebutkan di sini dikatakan Allah kita itu kita bisa menyebutnya sebagai Bapa. Ya. Jadi Allah adalah Bapa bagi orang percaya. Dan kemudian di situ dikatakan Bapa kami. Jadi Allah adalah Bapa kami. Kami itu siapa? Yaitu orang-orang percaya. Jadi setiap orang percaya boleh menyebut Allah sebagai Bapa. Nah, ini bukan mengaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku Allah sebagai Bapa kita. Tetapi sesungguhnya memang demikian. Sesungguhnya bagi orang percaya Allah adalah Bapa kita. Kenapa? Kalau kita menyebut dia adalah Bapa kita, kita adalah anaknya, berarti ada hubungan hidup, ya, seperti anak dengan Bapa. Itu kenapa dia adalah anak, kenapa bapaknya itu adalah bapak dari anak itu, karena mereka mempunyai hubungan hidup. Nah, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai hubungan hidup dengan Allah. Itulah sebabnya dia disebut anak Allah, ya. Coba kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu kepada Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kita lihat, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia memperoleh atau dia mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang berasal dari Allah. Jadi sekali lagi mempunyai hubungan hidup dengan Allah. Dia menerima hidup dari Allah. Ya, itulah sebabnya orang percaya boleh menyebut Allah sebagai Bapa. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerimanya, sekali lagi menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini diberikan kuasa menjadi anak Allah karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mendapatkan status yang baru, ya, yaitu sebagai anak Allah. Jadi ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa, memang sesungguhnya demikian. Karena setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima hidup dari Allah. Kita dengan Allah mempunyai hubungan hidup. Yang kedua, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima status yang baru, yaitu status sebagai anak Allah. Jadi, itulah sebabnya kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, kita boleh menyebut Dia sebagai Bapa. Sesuatu yang luar biasa. Tidak ada orang yang bukan Kristen yang berdoa menyebut Allah sebagai Bapa. Sebagai orang percaya, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa karena Allah mengangkat kita, menjadikan kita anaknya. Lalu yang kedua, yang kita harus perhatikan, kalau dia adalah Bapa, Bapa yang bagaimana? Yang pertama yang harus kita ingat bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 11 dikatakan, setinggi langit di atas bumi,
Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kasih Allah kepada anaknya ya begitu luar biasa, setinggi langit di atas bumi. Ya, demikian juga di dalam ayat yang ke-13 Mazmur 103. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita tahu bahwa Allah adalah Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah adalah Bapa yang baik dan berbuat baik. Di dalam Mazmur 119 ayat 68 dikatakan, Engkau baik dan berbuat baik. Allah kita adalah Allah yang baik dan berbuat baik. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 11 juga dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita, dan yang kedua, Allah adalah Bapa yang baik dan selalu berbuat baik kepada kita. Memberikan apa yang baik kepada kita, ya. Bukan hanya memberikan apa yang baik, tapi Dia juga mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Allah baik, Allah berbuat baik, Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kebaikan Allah itu saat ini kita belum merasakannya. Karena apa? Di sini dikatakan Tuhan sedang bekerja. Dan nanti pada saatnya kita akan mengalami kebaikan itu. Karena Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagaimana kalau kita kadang-kadang merasakan bahwa kita mengalami masa-masa yang sulit, bahkan kita rasanya sedang menjalani disiplin dari Tuhan. Apakah Tuhan itu baik? Tuhan itu tetap baik. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 dikatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sekali lagi, Bapa yang baik, ketika melihat anaknya itu tidak baik atau kurang baik, maka Bapa yang baik itu akan menghajar atau kata lain mendisiplin atau mendidik anaknya. Nah, kata disiplin mendidik anak itu bukan berarti tidak baik, tapi justru karena dia adalah Bapa yang baik. Jadi kita bersyukur ya, kita mempunyai Allah yang mengasihi kita, ya, Allah yang adalah Bapa yang mengasihi kita, tetapi Dia juga adalah Allah yang baik dan berbuat baik. Ya, Dia selalu memberikan apa yang baik. Dia selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kemudian kadang-kadang Dia mendisiplin kita juga untuk kebaikan kita. Ya, jadi itulah Bapa kita, Bapa yang baik dan berbuat baik. Dan yang ketiga, Allah adalah Bapa yang tahu keperluan kita. Tadi ayat ini kita sudah bacakan. Jadi jangan kamu seperti mereka ya. Ketika kita berdoa, kita menggunakan kata yang terus diulang-ulang ya. Dengan harapan, dengan banyaknya kata-kata kita, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi di sini Tuhan Yesus katakan, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Ya, cukup kita ungkapkan dengan hati kita, dengan kata-kata kita, dan tidak perlu ya dengan kata-kata yang banyak atau bertele-tele, karena Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan. Jadi Allah adalah Bapa yang tahu keperluan kita. Dan yang keempat,
Allah adalah Bapa yang memelihara kita. Dia bukan hanya tahu saja apa yang kita perlukan, tetapi Dia mau memelihara kita. Itulah sebabnya dikatakan kita tidak usah khawatir. Kalaupun kita khawatir, kita bisa serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi bisa sebagai manusia kita punya kekhawatiran. Tapi apapun yang menjadi kekhawatiran kita, kita bisa berdoa dan memberitahukannya kepada Bapa kita. Karena apa? Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Bapa yang memelihara hidup kita. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima, Allah adalah Bapa yang mau menanggung kita. Pernahkah kita merasakan beban yang sangat berat di dalam hidup kita? Nah, saudara, ketika kita menanggung beban yang berat, jangan lupa kita bisa berdoa kepada Bapa kita, kepada Allah. Karena apa? Dia adalah Bapa yang mau menanggung kita. Mazmur 68 ayat 20 dikatakan, terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Jadi di sini dikatakan hari demi hari, ketika kita mempunyai beban berat, kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Karena apa? Dia bersedia menanggung bagi kita. Tiap hari, kalau kita punya beban berat, jangan lupa. Allah kita adalah Bapa yang mau menanggung beban-beban kita. Ya. Dan yang keenam, Allah kita adalah Bapa yang menyediakan tempat bagi kita. Bukan hanya ketika kita di dalam dunia ini, Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menanggung beban kita, tetapi suatu hari ketika saatnya tiba di mana kita harus meninggalkan dunia ini, kita pun tidak perlu khawatir karena Bapa kita, yaitu Allah, menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kita lihat bahwa Allah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia adalah Bapa yang menyediakan tempat bagi kita. Dan yang terakhir, Allah adalah Bapa yang selalu ada dan siap untuk kita. Jadi, kapan saja kita bisa berdoa, kita bisa berseru. Tidak usah diatur, di schedule, make appointment dulu dengan Tuhan, baru kita bisa berbicara dengan Dia. Kapan saja, ya, di dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9b, ayat ini mengatakan, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Jikalau kita mencari Tuhan, Tuhan berkenan ya ditemui oleh kita kapan saja. Ya. Jadi tidak ada batasan waktu, tidak perlu make appointment untuk bertemu, untuk bicara dengan Tuhan. Nah, yang kedua di situ dikatakan Bapa kita yang di surga itu ya siap untuk kita. Di mana saja kita berada, kita boleh berdoa dan bisa berseru kepada Dia. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-12 itu menceritakan kemana kita akan pergi menghindari Dia. Nggak bisa. Karena apa? Karena Dia selalu hadir. Dia selalu ada bersama dengan kita. Jadi di mana saja kita bisa berdoa. Ketika kita di kamar kita bisa berdoa. Ketika kita sedang ada di luar, ya, ketika kita sedang setir mobil, kita bisa berdoa. Tentu saja tidak perlu memejamkan mata kita. Tapi kita bisa berdoa karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita di mobil. Bahkan ketika kita sakit, tidak ada orang yang mendampingi kita.
Tuhan ada bersama dengan kita dan kita bisa berdoa di sana. Ketika kita masuk ruang operasi, tidak ada keluarga yang bisa mendampingi kita. Dan kita bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong saya. Dan di situ Tuhan juga ada bersama dengan kita. Jadi dia adalah Bapa yang ada bersama dengan kita dan selalu siap untuk menolong kita. Kapan saja, di mana saja. Bahkan apa saja kita bisa menceritakannya kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 15 itu menceritakan tentang seorang ibu yang bernama Hana. Ya, dia begitu susah hati sampai dia tidak punya kata-kata yang cukup untuk menguraikan kesusahan hatinya. Ketika dia menangis, ya, dan dia disalahfahami oleh imam, dan dia mengatakan, aku sebenarnya sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Tidak ada orang yang mengerti mungkin isi hati kita, kesusahan hati kita, dan mungkin kita sendiri pun tidak punya kata-kata yang cukup untuk menjelaskan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Tetapi kita bisa mencurahkan semuanya, bukan hanya hal-hal yang baik, bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, tapi kesusahan kita, pergumulan kita, kesedihan kita, semuanya kita bisa mencurahkannya kepada Bapa kita yang ada di surga. Jadi saudara, ketika kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, itu sesuatu yang indah yang harus kita ingat. Bagi orang percaya, ya, ketika kita berdoa kepada Allah, kita sedang berkomunikasi. Kita sedang bersekutu dengan Bapa kita. Sesuatu yang sangat indah. Jikalau kita mengerti hal ini, tentu saja kita rindu untuk berdoa. Karena di sanalah kita bisa merasakan akan kasih Tuhan. Di sanalah kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Di sanalah kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Di sanalah kita bisa merasakan kelegaan Tuhan. Karena apa? Dia rela menanggung beban kita. Dan di sanalah kita tahu bahwa dia selalu mendengar keluh kesah kita. Bahkan suatu saat nanti, ketika kita harus meninggalkan dunia ini, kita pun tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Bapa kita itu akan menyediakan tempat bagi kita di rumah Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, biarlah kita bukan hanya bisa mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tetapi biarlah ketika kita mengucapkannya, kita boleh mengerti betapa indahnya, betapa bersyukurnya kita, karena kita mempunyai Bapa yang luar biasa. Allah rela menjadi Bapa kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih. Karena kami sebenarnya manusia berdosa. Kami sebenarnya harusnya binasa. Tetapi kami bersyukur melalui karya penebusan Tuhan Yesus. Kami yang percaya boleh memiliki hidup yang baru. Hidup yang berasal dari Tuhan. Hidup yang menjadikan kami anak Allah. Dan kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus kami mempunyai status yang baru, yaitu sebagai anak Allah. Kami bersyukur ketika kami berdoa, kami boleh menyapa Engkau sebagai Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tahu akan keperluan kami, Bapa yang akan memelihara hidup kami, Bapa yang akan menanggung beban-beban kami, dan Bapa yang selalu siap untuk bersama dengan kami, mendengar keluh kesah kami, dan menolong kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk menaikkan satu pujian yang mempersiapkan kita sebelum memasuki
doa syafaat. Tuhan, ku percaya. Biarlah Tuhan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja.
Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Bapak Ibu Saudara, dengarlah firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita bersyukur pada malam hari ini, saudara, kita dapat berkumpul untuk berdoa bersama. Dan kerinduan Tuhan adalah untuk terus kita dekat dengan Tuhan. Dan kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau berdoa dengan banyak hal, saudara, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan gereja, dan kita sungguh membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saudara, pada awal ini kita mau mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga dapat menuntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga mau mengucap syukur atas kesehatan dan juga pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi keluarga kita. Mari saudara kita menghitung berkat Tuhan dan kita mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat dan anggota keluarga yang mengalami sakit penyakit. Saudara, mungkin bagi ada saudara yang tahu yang mereka sedang mengalami sakit penyakit, mari kita doakan mereka agar Tuhan boleh memberikan kekuatan dan juga iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara, juga kita mau berdoa bagi jemaat yang beberapa waktu ini mungkin mereka hadir di dalam ibadah, namun mereka hanya dapat mengikutinya secara online saja. Saudara, kita doakan bagi mereka yang mungkin kesulitan, mungkin yang ada keterbatasan sehingga tidak dapat hadir secara in-person worship, saudara. Kita doakan agar Tuhan boleh memberkati kesehatan mereka, dan juga Tuhan boleh memberikan pertumbuhan rohani mereka, agar sungguh mereka terus dekat dengan Tuhan. Mari saudara, kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk beberapa jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, ya Tuhan, mereka yang bergumul, mereka yang mengalami kesulitan di dalam tubuh, sakit penyakit, ya Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan, ya Tuhan, bagi mereka, ya Tuhan, Kau boleh memberkati, ya Tuhan, di dalam setiap treatment yang harus dilakukan ketika mereka bertemu dokter, kiranya Kau juga boleh menolong, ya Tuhan. Kami mau berdoa, ya Tuhan, Kau boleh memberikan iman yang teguh, ya Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit, Kau berikan mereka pengharapan, ya Tuhan, agar sungguh mereka tetap terus berharap kepada Tuhan. Kau boleh menolong mereka, ya Tuhan, di tengah segala kesakitan mungkin yang harus mereka hadapi. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini, yang mereka tetap setia mengikuti kebaktian secara online. Namun kami mau berdoa, ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati, ya Tuhan, di dalam kesehatan dan juga pertumbuhan rohani yang mereka alami. Kami mau berdoa, ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh menyertai mereka, ya Tuhan. Mungkin ada keterbatasan mereka tidak dapat hadir, namun ya Tuhan, Kau boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi mereka, sehingga mereka tetap terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mereka diberikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa untuk pelayanan pada minggu ini.
Saudara, kita dapat mendapatkan satu bagian yang penting di mana kita mendapatkan satu bagian untuk berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saudara, pada minggu ini ada pendeta Yohanes Adri, ya dia sedang datang minggu ini ke LA dan dia akan melayani saudara di kebaktian minggu di Kebaktian Bahasa Indonesia. Saudara, kita doakan untuk persiapannya. Beliau juga datang dari Indonesia ke LA dalam minggu ini dan kita doakan untuk segala persiapannya dan diberikan kesehatan yang baik. Kita doakan juga untuk penginjil Michael Ting di dalam melayani kebaktian bahasa Inggris dan juga guru-guru Sunday School. Doakan persiapan mereka, saudara, agar sungguh Tuhan boleh memberkati. Saudara, kita juga mau berdoa untuk kerinduan jemaat untuk tetap hadir di rumah Tuhan, hadir ke gereja di dalam kebaktian setiap minggunya. Mari saudara, kita akan doakan akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk para hamba-hambamu yang melayani setiap minggunya. Kami bersyukur karena Engkau sudah boleh mengutus hambamu, Pendeta Yohanes, untuk melayani di ICLA pada minggu ini. Kami mau berdoa Tuhan di dalam perjalanan ke LA. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatannya. Kami mau berdoa juga untuk segala persiapannya dalam pelayanannya pada minggu ini. Engkau boleh memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Michael Ting dalam pelayanannya. Kau boleh memberkati. Kau berkati guru-guru Sunday School di dalam mereka mengajar anak-anak. Ya Tuhan, Kau boleh berkati mereka agar sungguh boleh menjadi berkat bagi anak-anak mengalami pertumbuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kerinduan jemaat yang ada di ICLA, dari anak sampai yang lansia. Tuhan, Kau boleh memberkati Tuhan gereja ini agar sungguh terus gereja ini mencintai Tuhan dan mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi setiap care group, khususnya bagi para pemimpin care group, ya host dan juga co-host Saudara. Mereka Saudara diberikan kesempatan untuk memimpin di dalam care group. Jadi ada banyak persiapan Saudara yang perlu dilakukan. Nah Saudara, kita doakan agar para pemimpin ini mereka memiliki kerohanian yang baik, mereka mencintai Tuhan, dan juga hati yang mengasihi Tuhan. Kita doakan para pemimpin di dalam persiapannya. Saudara, kita juga mau berdoa bagi setiap care group yang ada di dalam gereja kita, agar sungguh mereka semua mengalami pertumbuhan, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan kita juga mau berdoa, saudara, bagi ada jemaat yang belum ikut, ya mungkin pada saat ini karena berhalangan atau mungkin belum bisa dapat ikut. Saudara, kita doakan bagi mereka juga yang belum ikut, supaya mereka dapat ada kerinduan untuk bisa bergabung dan mereka bisa dapat bertumbuh bersama di dalam kelompok care group ini. Pada saudara, kita berdoakan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk care group dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa bagi secara khusus bagi para pemimpin care group, bagi host dan juga co-host yang sudah Kau panggil, sudah Kau berikan kesempatan bagi mereka untuk memimpin dalam melayani dalam care group. Kau berkati ya Tuhan di dalam pertumbuhan jemaat-Mu. Kau berikan pertumbuhan yang baik ya Tuhan, kerohanian mereka, dan juga mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap care group yang ada di dalam di gereja ini, dalam setiap minggunya mereka bertumbuh. Kau boleh memberikan pertumbuhan, Kau boleh memberikan mereka terus hati yang terus mengasihi satu dengan yang lain, dan mereka terus mau bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat yang mungkin belum mengikuti care group, dan kami mau berdoa Tuhan agar sungguh ada banyak juga jemaat yang dapat memiliki kerinduan dan mereka memiliki hati untuk mau datang, untuk dapat bertumbuh bersama, memiliki waktu. Mungkin ada juga yang keterbatasan karena waktu, mungkin pekerjaan dan juga hal-hal lainnya. Ya Tuhan, Kau boleh membukakan jalan agar sungguh Kau boleh memberkati akan hal ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi esok hari, Saudara. Esok hari kita akan ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Saudara, kita doakan agar sungguh semua boleh berjalan dengan lancar dan juga baik. Kita doakan saya, Saudara ya. Saya akan membawakan firman Tuhan, dan juga nanti akan ditranslate. Ya, penginjil Esther akan mentranslate-nya. Lalu kita doakan untuk setiap yang melayani juga, agar Tuhan boleh memberkati dalam setiap kebaktian yang ada. Kita doakan Saudara jemaat yang dapat hadir ya secara on-site, ya kita doakan agar semua jemaat juga boleh menyediakan waktu hadir, dan juga mungkin bagi mereka yang berhalangan, mereka tidak dapat hadir, mereka yang mengikutinya online, kita doakan juga agar sungguh mereka juga boleh di rumah dan dimanapun, di on-site, online, dapat Tuhan berkati kebaktian ini. Mari kita doakan.
Tuhan, kami mau berdoa untuk kebaktian menaikkan Tuhan Yesus pada esok hari. Ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan rohani ini, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati untuk kebaktian yang ada dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, kiranya agar sungguh boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi hamba-Mu di dalam segala persiapannya, agar sungguh Kau boleh memakai hamba-Mu membawa firman dan boleh membawa berkat bagi jemaat, ya Tuhan. Kau boleh memberkati, ya Tuhan, di dalam segala persiapannya dan juga setiap yang melayani juga, ya Tuhan. Kau boleh memberkati. Kami mau berdoa juga untuk jemaat yang akan hadir, ya Tuhan. Mungkin bagi mereka yang kesulitan, ya Tuhan, Kau boleh memberikan kelancaran sehingga mereka dapat hadir. Dan juga kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin berhalangan hadir. Kami rindu juga, ya Tuhan, agar sungguh mereka juga dapat memberikan hati, dapat mengikutinya secara online maupun in person, ya Tuhan. Kau boleh memberkati kebaktian ini. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa bagi Amerika. Kita terus doakan bagi keamanan, khususnya di California ini, Saudara. Saudara, kalau melihat berita, mungkin ada berapa kali kasus penembakan, atau mungkin adanya pencurian, kasus pencurian, dan ada banyak hal lagi yang mungkin meresahkan rakyat. Saudara, kita hanya bisa berdoa, ya kita minta pertolongan Tuhan. Kita doakan, saudara, bagi government yang pada saat ini mereka diberikan kepercayaan untuk mengatasi segala pergumulan dan juga persoalan yang ada ini. Saudara, bagian kita adalah berdoa bagi mereka, agar sungguh Tuhan boleh memakai mereka di dalam setiap keputusan yang ada. Saudara, kita juga mau berdoa bagi penanganan dan juga pencegahan penyebaran penyakit monkeypox, saudara, ya, atau mungkin cacar monyet bahasa Indonesianya. Nah, saudara, mungkin ini dari beberapa negara mungkin sudah mulai ada, dan juga saudara, kita doakan agar sungguh ini penyebaran ini tidak terjadi dan semua boleh tertangani dengan baik. Saudara, mari kita berdoakan hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa khususnya bagi California, di mana state kami tinggal pada saat ini. Kami mau berdoa, Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberikan keamanan yang baik bagi state ini. Kami mau menyerahkan agar sungguh Kau boleh menolong, ya Tuhan, campur tangan bagi government, bagi setiap pemerintahan yang telah Kau panggil, ya Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, agar sungguh di dalam segala pergumulan, kompleksitas, kesulitan, persoalan yang ada yang mereka hadapi pada saat ini, ya Tuhan, Kau boleh menolong mereka. Dan kami mau rindu, ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh berikan kesehatan yang baik, dan juga setiap keputusan yang mereka ambil boleh sekali lagi memberikan hasil yang baik bagi state ini. Dan kami mau berdoa, Tuhan, secara khusus pada saat ini ada penyakit monkeypox, ya Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, agar penanganan dan juga pencegahan ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Kau boleh mencampur tangan, ya Tuhan, di dalam segala kesulitan yang ada bagi negara kami di Amerika ini. Mohon belas kasihan-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi mereka yang kelaparan. Saudara, mungkin kita bersyukur kalau mungkin tempat kita tinggal saat ini, di mana mungkin semua tersedia. Tapi saudara, ada tempat di bagian lain, saudara, seperti di negara Afrika khususnya, mereka sedang mengalami krisis kelaparan, saudara, ya. Jadi krisis makanan. Dan saudara, kita mau berdoa bagi mereka. Mungkin kita tidak dapat mengerti bagaimana pergumulan yang mereka hadapi saat ini, saudara. Tapi saudara, ada bagian dari kita juga, kita bisa ingat mereka di dalam doa kita. Tuhan boleh menolong. Saudara, kita doa bagi mereka, ya, bagi mereka yang kekurangan makanan, ya, mungkin untuk mendapatkan setiap hari makanan itu mereka kesulitan sekali. Kita doakan agar Tuhan boleh berbelas kasihan, memberikan pertolongan bagi mereka. Saudara, kalau melihat berita atau belakangan ini, saudara, banyak dari mereka yang mengalami kekurangan gizi, kekurangan nutrisi karena makanannya mereka makan itu begitu kurang. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh memulihkan akan situasi ini. Saudara, ada juga banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di sana yang menolong permasalahan ini untuk memberikan makanan, bantuan kebutuhan mereka yang perlukan. Saudara, kita doakan bagi organisasi-organisasi yang ada ini agar Tuhan boleh pakai, boleh menjadi perpanjangan tangan, menjadi berkat bagi mereka, menolong mereka yang mengalami kesulitan, dan juga khususnya bagi mereka yang kelaparan. Saudara, mari kita berdoa akan hal ini. Tuhan, kami mau mengingat bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam makanan, kesulitan mungkin sehari-hari, begitu kekurangan dalam kehidupannya.
Dan kami mau mengingat bagi mereka yang berada di East Africa khususnya. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang betul-betul sangat sulit, mungkin dengan harga makanan yang tinggi, mungkin makanan begitu sulit didapat. Ya Tuhan, kami mau minta belas kasihan Tuhan, Kau boleh meminta pertolongan ya Tuhan bagi mereka, bagi orang-orang yang berada di Afrika, bagi anak-anak juga ya Tuhan, yang mereka mengalami kekurangan gizi, mereka kekurangan nutrisi. Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan ya Tuhan, boleh menyediakan apapun yang mereka perlukan secara khusus bagi makanan, sehingga makan makanan yang itu mereka dapat terima bagi tubuhnya dan mereka memiliki tubuh jasmani yang baik. Tuhan, kami mau mengingat juga bagi organisasi-organisasi yang ada yang sudah Tuhan tempatkan, yang bagi mereka yang sudah terbeban untuk melayani di Afrika ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka, agar sungguh Kau boleh memakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, boleh mengatasi situasi permasalahan seperti ini. Ya Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Kau boleh menolong campur tangan. Dan kami mau menyerahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membawa segala pergumulan pribadi kita. Saudara mungkin ada yang berbeban berat di dalam kehidupan kita, atau mungkin saudara ada keluarga kita yang sedang bergumul. Saudara mari kita doakan bagi mereka agar sungguh Tuhan boleh menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini mungkin ada pergumulan di dalam kehidupan kami, mungkin di dalam kesehatan kami, Kau yang tolong memulihkan. Mungkin ada sebagian kami mengalami juga, mungkin ada pergumulan di dalam pekerjaan. Tuhan, Kau boleh bukakan jalan bagi kami. Tuhan, mungkin ada banyak pergumulan, mungkin ada banyak hal-hal yang mungkin tidak dapat kami sampaikan. Ya Tuhan, Kau mengerti dan Kau tahu di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong dan hadir di dalam setiap kesulitan yang kami hadapi. Dan pada saat yang sama ya Tuhan, ajarkan kami terus untuk sepenuhnya percaya kepada pimpinan-Mu. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang selalu boleh menuntun kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian, mengikut Yesus. Dan biarlah pujian ini menjadi tekad kita untuk setia mengiring Yesus. Semua karena anugerah-Mu.
Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu Saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, hanya reminder besok kita akan ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, mari bagi kita yang bisa hadir, saudara saya ingin mengundang kita untuk dapat hadir untuk merayakan dan mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara jangan lupa besok jam 7.30 malam ya di Gereja Rosemit, ya gereja kita hari Minggu ya seperti biasa.
Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat hadir mungkin karena bekerja dan juga ada kesulitan lain-lainnya, Saudara juga dapat hadir secara online di YouTube channel kita. Baik Saudara, sampai ketemu besok hari. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. Yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We love your goodness, we love your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come to raindrops?